Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Jemaat Philadelphia. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6, salam kepada ketujuh jemaat. Ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5, dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Satu di antara ketujuh sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yaitu jemaat Philadelphia. Kalau kita pelajari ketujuh sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu ini, sebenarnya mereka adalah jemaat-jemaat yang Tuhan berkati. Lalu mengapa ada yang ditegur atau yang dicela oleh Tuhan? Jemaat yang dicela, yang dibenci perbuatannya, juga diberi nasihat atau jalan keluar supaya mereka bertobat dan melakukan petunjuk Tuhan sampai mereka alami pemulihan dan mendapat kemenangan. Jemaat yang dipuji diberi nasihat supaya tetap memegang apa yang ada padanya, jangan sampai hilang agar kemenangan tetap mereka alami. Ada 5 sidang jemaat yang dicela bahkan dibenci perbuatannya, yaitu jemaat Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia. Jemaat yang mendapat pujian dari Tuhan yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Sekarang kita pelajari atau merenungkan sidang jemaat Philadelphia ini. Sama sekali Tuhan tidak mencela, tapi memberi pujian demi pujian. Pesan-pesan dan berkat yang luar biasa dari Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Sejarah dan latar belakang kota Philadelphia. Kota Philadelphia adalah kota produsen minuman anggur terbesar dan sangat kaya, karena hasil kebun anggur terbaik pada saat itu. Kota Philadelphia juga menjadi pusat kegerakan berbagai macam agama dan pusat kepercayaan, kegerakan penyembahan berhala. Cukup besar pengaruhnya di kalangan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Pesan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes untuk menulis surat kepada jemaat di Philadelphia, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 berbunyi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku,
maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita membaca isi surat kepada jemaat Philadelphia, tidak ada kata-kata celaan dari Tuhan, melainkan pujian demi pujian. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang rendah hati, taat, dan memiliki rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Kata Philadelphia sendiri artinya kasih persaudaraan atau kasih kekeluargaan. Ini salah satu karakter yang paling kuat yang Tuhan sangat suka dari jemaat Philadelphia ini. Dalam kekeluargaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, kata sepakat, ia sekata, rukun sangat diperlukan. Daud katakan dalam Mazmur 133 ayat 1-3, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat-berkat Tuhan kepada jemaat Philadelphia, yaitu pengurapan hadirat Tuhan turun ke atas mereka, atas pelayan-pelayan Tuhan, jemaat atau keluarga anak-anak Tuhan. Ada kuasa dan berkat yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak kejar atau hanya mencari berkat, melainkan dikejar berkat. Karena jemaat Philadelphia secara jasmani sangat diberkati, dengan kekayaan dan kerohanian juga sangat diberkati. Ada keseimbangan. Jasmani dan rohani jalan bersama-sama. Amin. Kesimpulan, jemaat Philadelphia dan kita sebagai jemaat Tuhan, tetap kita memiliki kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, kasih persaudaraan yang rukun. Sepakat artinya seia sekata. Doa kita bersama, Tuhan memberkati kita secara jasmani dan terlebih rohani. Kita tidak cari berkat, tetapi berkat Tuhan cari kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Philadelphia sebagai jemaat yang memiliki kerendahan hati dan kasih persaudaraan dalam keluarga dan jemaat yang berkenan di hati-Mu. Tuhan memberkati dengan tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.